Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang himmah. Salah satunya disebut dengan himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu meaningful, bermakna? Ini namanya himmah. Mungkin ingatlah kisah ketika istri Imran berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau agar janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi seorang hamba yang berkhidmat kepadamu di dalam masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka terimalah nazarku itu, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, sedangkan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan dalam aturan-aturannya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab kamar khusus ibadah, Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam. Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan-makanan ini?" Maryam menjawab, "Semua ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Shadaqallahul azim. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah, life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau keinginannya Ibu Maryam, istri Imran. Dan by the way, Imran ini adalah salah satu simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan. Sebagian mengatakan Imran ini orang solih, dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara nabi, walaupun bukan rasul. Karena sebagian ulama mengatakan nabi itu ada 124.000, banyak, dan salah satunya ada Imran. Terlepas dari perdebatan status Imran, yang jelas dia adalah hamba terpilih. Dan Allah menikahkan Imran dengan seorang perempuan yang sangat solehah. Perempuan yang gak sembarangan perempuan. Yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa, hebat, menyejarah. Sampai Al-Quran aja nyebut mereka, nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga gak punya anak. Dua-duanya gak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga gak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Nah dulu istri Imran bernazar, ini nazar tuh, saya bernazar. Kalau saya hamil, saya pengen punya anak laki-laki. Kalau dia jadi anak laki-laki, akan saya jadikan dia sebagai marbot Masjid Al-Aqsa. Sebagai khadim atau marbot Masjidil Aqsa. Ini life goalsnya istri Imran. Pengen punya anak yang ngemakmurin rumah Allah. Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah. Supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Memakmurkan rumah Allah. Itu life goalsnya istri Imran. Pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria. Jadi istri Imran ngefans banget berat sama Zakaria. Ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh, kayak ipar saya, kayak Zakaria. Mudah-mudahan anaknya laki-laki. Nazar sampai, fataqabbal minni ya Rabb. Terima ya Allah, terima nazar. Pas sudah lahir, kaget istri Imran. Rabbi, inni wada'tuha unsa. Ya Allah, gimana nih anaknya perempuan? Sementara walaysa dzakaru kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan, ini bukan bab emansipasi. Bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan tuh gak boleh menjadi marbot di masjid. Nah pada masa itu
Laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid. Laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid, boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid. Perempuan gak boleh, beda dengan di Islam kan. Kalau di Islam justru sebaliknya. Sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih. Kalau perempuan lagi haid nanti ada batasannya. Tapi kalau perannya di dalam masjid boleh banget. Buktinya apa? Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh. Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh, Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyalah-nyalahin. Apa salah lo, enggak. Mentransfer hadis itu untuk saling sharing kebaikan. Motivasi sifatnya. Ada hadis gitu ya, iya gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurairah, Aisyah ngajar di masjid. Nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu gak tinggal diam di rumah nungguin. Khadijah itu gak pasif di rumah loh ya. Gak bantu dakwah Nabi, dia aktif. Cuman tetap ada etikanya, ada moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaysa dzakaru kal unsa. Menurut orang Bani Israel, perempuan itu gak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya. Biar kita gak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh gak sama laki-laki perempuan. Yang gak sama itu bukan dalam persepsi ayat. Bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Dia sediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit coba. Kurang apa perlakuan Allah? Treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang udah lama di situ. Banyak tuh cowok-cowok, ada yang jomblo, ada yang udah nikah, itikaf di masjid, terutama yang jomblo ya. Masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan. Kalau udah nikah, kalau keseringan itikaf zalim juga sama istri ya kan ya. Kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali. Tapi kalau masih sendiri, itikaf aja setiap hari gak masalah. Jadi udah lama di masjid kayak gitu, tetap aja Allah gak ngasih hidangan dari langit. Sedangkan cewek, Allah kasih hidangan dari langit. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh. Bisa dibilang jarang banget ada orang yang dapat hidangan celeng datang dari langit. Itu udah buah yang seger, yang udah kualitasnya luar biasa. Di depan Maryam, Zakaria aja sampai terheran-heran. Padahal Zakaria itu jelas-jelas sepakat ulama dia itu nabi. Zakaria aja terheran-heran dengan perlakuan treatment langit kepada Maryam. Sedangkan Bani Israel melecehkan Maryam. Jadi maksud walaisa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain, bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu udah terlanjur lahirin anak cewek, masa mau digimanain lagi gitu, masa dioperasi segala macam, enggak, susah. Akhirnya ibu Maryam menamakan anaknya Inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Maryam itu secara bahasa artinya marbot, cewek. Jadi arti Maryam itu khadimah, yang berkhidmat. Itu bahasa dulunya adalah Maryam, kemudian jadi bahasa Arab. Inni sammaituha Maryam. Saya pengen ngasih dia nama marbot perempuan, bahasa singkatannya Maryam. Mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah. Akhirnya dikaderlah Maryam dari kecil. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa-basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman, itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja kayak istri Imran, kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu. Nah ini pembahasan yang luar biasa penting buat kita. Dan ini termasuk bagian dari yang paling sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen ini, kita pengen itu. Gimana kepengennya kita itu direstui sama Allah terus jadi kenyataan. Salah satu keinginan besar Ibunda Maryam adalah punya anak yang kelak jadi seperti Zakaria.
berkhidmat untuk Masjidil Aqsa. Lalu beliau bernazar, kemudian hamil. Yang tadinya nggak hamil-hamil, tapi gara-gara punya nazar gini, Allah beri dia rezeki hamil. Cuman sedikit berbeda dengan harapan beliau, bahwa yang diharapkan lahir anak laki-laki. Soalnya bukan nggak mau anak perempuan, bukan, karena tradisinya nggak boleh anak perempuan berkhidmat di Masjid Aqsa. Jadi masih pakai mindset tradisi Bani Israel. Tapi Allah pengen mematahkan mindset itu, pengen mengganti tradisi itu. Dengan cara sengaja Allah setting lahirnya anak perempuan. Dan anak perempuannya juga bukan anak perempuan biasa. Menurut saya itu perempuan nomor 1 di dunia yang paling istimewa. Ada 4, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Nah 4-4-nya nih sempurna, tapi kalau buat saya tuh cerita-cerita Maryam tuh luar biasa. Walaupun kita tidak mengecilkan sama sekali Khadijah dan Fatimah, dan itu luar biasa juga. Cuman kalau Maryam sampai nama surat Al-Quran jadi nama dia gitu kan ya. Kisahnya ada di surat Ali Imran, bapaknya juga jadi nama surat, saking istimewanya. Nah pas Maryam cukup umur, usia masih anak-anak juga tapi udah cukup umur, bukan lagi dalam asuhan, maka Maryam dibawa ke Masjidil Aqsa. Awalnya ditentang sama rabi-rabi Yahudi yang ada di sana, itu ditentang. Karena ini menyelisihi tradisi mereka. Gimana wahai Zakaria kamu masukin anak perempuan? Ini aib buat kita, ini gak boleh dan seterusnya. Akhirnya Zakaria meyakinkan mereka, membujuk mereka sampai Zakaria bikin SOP. Udah tenang aja, dia gak akan ganggu kalian. Dia akan kita berikan mihrab sendiri, dia nanti ada jadwal sendiri, dia tidak akan ikut dengar taklim. Jadi ada taklim di masjid, cewek gak boleh ikut. Kalau kita kan menyediakan cewek justru di atas kita ya, Masya Allah ya. Saking mulianya cewek itu di atas, kita di bawah. Jadi cewek-cewek pada di atas. Kalau di zaman dulu Bani Israel justru cewek itu gak boleh ikut taklim loh. Kalau ada yang bilang Islam itu anti perempuan, kesetaraan gender, emansipasi segala macam, enggak. Justru Maryam itu gak boleh ikut taklim para laki-laki. Mereka buat taklim tafsir Taurat, hadis-hadis Nabi Musa. Kan dulu tuh ada tafsir, ada hadis juga ya. Tafsirnya kitab Taurat, hadisnya Nabi Musa, bahas sirah, bahas fikih. Itu semuanya buat cowok-cowok. Ceweknya gak boleh. Kalau Maryam dibolehin tinggal di sebuah mihrab dengan syarat dia nggak boleh ikut dengerin taklim. Dia murni cuma ngangkat-ngangkat air, naruh untuk orang berwudu, terus ngebersihin masjid pas orang udah pada bubar, gitu doang. Tapi subhanallah, banyak adegan ketika murid-murid yang cowok ini ujian, mereka nggak bisa jawab, Maryam bisa jawab. Karena Allah sendiri yang mendidik Maryam, bukan seorang ulama. Allah sendiri yang nge-treat Maryam. Jadi ilmu Maryam itu terkenal di antara mereka sehingga diam-diam cowok-cowoknya malah banyak belajar kepada Maryam. Ini cara Allah mengganti tradisinya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Diberikan tanggung jawab itu kepada Zakaria. Sampai suatu saat, ini Zakaria belum punya anak juga nih. Pengen banget punya anak dan itu life goalsnya Zakaria, pengen punya anak. Tapi belum kuat. Arti belum kuat, belum utuh. Udah kuat tapi belum utuh. Dari sisi mana utuhnya nanti kita bahas. Terus suatu hari Zakaria lagi mau nengok ngejenguk Maryam di dalam mihrab. Mihrab itu kayak ruangan kecil gitu. Tok tok tok, assalamualaikum. Masuklah Zakaria. Tiba-tiba ngelihat Maryam lagi berzikir. Dan Maryam itu kalau zikir itu ngeri loh. Selain bekerja ngeberes-beresin masjid, sisanya ngapain? Zikir. Zikir terus, dan zikirnya itu lebih daripada orang tua yang udah soleh banget, ulama besar, lebih dari itu. Padahal anak SD loh, saking solehannya Maryam. Anak SD zikirnya ngalahin ulama-ulama. Dia zikir, tidur sebentar, zikir lagi, zikir. Dan buat dia tuh zikir itu kayak kita main. Jadi banyak zikir dia teh. Tagline-nya bukan banyak main, banyak manfaat, gak jelas gitu kan. Banyak zikir tuh Maryam tuh. Subhanallah. Pas Zakaria masuk, ngelihat Maryam lagi berzikir, di sebelahnya ada buah-buahan dan segala macam yang nikmat-nikmat makanan. Dan itu bukan bawaan dari Zakaria. Zakaria kaget. Ya Maryam, anna laki hadza. Maryam, kamu dapat dari mana ini? Kata Zakaria. Kan Zakaria itu sayang banget sama Maryam. Lebih dari anaknya sendiri. Sejak Maryam kehilangan ayahnya, jadi yatim. Maka ayah Maryam itu adalah Zakaria. Ya, seolah-olah anak sendiri buat Zakaria. Dan Zakaria itu sayang banget sama Maryam.
Maryam ini dari mana? Kata Zakaria. Huwa min indillah, kata Maryam. Ini dari Allah, wahai paman. Dan Allah yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah tuh kalau ngasih rezeki itu nggak pernah hitung-hitungan, gampang banget buat Allah. Sejak saat itu Zakaria cemburu berat kepada Maryam. Coba teman-teman perhatikan ayat 38. Itu ayat cemburu berat tuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Pada saat itulah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Pada saat apa? Pada saat Zakaria ngelihat Maryam ini udah keren banget. Ada adegan sampai dikasih makan dari langit. Zakaria udah gak tahan lagi. Pengen banget punya anak kayak gini nih. Hunalik. Pada saat itu di sana. Jadi kalau hunaka itu cuman di sana doang. Kalau hunalika di sana dan pada saat itu. Ketika Zakaria terkagum-kagum tuh udah luar biasa kepada Maryam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Saat itulah di sanalah Zakaria langsung berdoa kepada Rabb-nya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah beri saya keturunan kayak gitu ya Allah. Coba. Kayak gitu. Saya pengen kayak gitu ya Allah yang soleh seperti itu. Minta tetap anak laki-laki tapi solehnya kayak Maryam. Jadi minta anak laki-laki tapi teladannya anak perempuan. Coba. Ini Allah kasih persis kepada Zakaria, anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wahasuran itu asal usul dari istilah Hasur, kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goals-nya istri Imran Allah wujudkan dengan cara keajaiban, dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu, jadi punya dua keturunan yang istimewa. Satu anaknya, kedua cucunya, dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh, satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin. Yang lain disentuh, toel dikit Tapi kalau Isa gak berani toel. Dan satu dari 3 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan ceramah. Bayi umur masih dalam gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu. Gak sampai berapa bulan lah, baru lahir banget. Itu bisa ceramah. Qala, berkatalah bayi Isa. Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Panjang gitu bayinya bisa ngomong. Masya Allah luar biasa. Keturunan Imran. Himmah, life goalsnya siapa? Neneknya. Sampai bisa ngomong sepanjang itu, orang-orang Bani Israel pada kaget. Karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota, gak boleh masuk karena dianggap aib. Seorang perempuan punya anak tapi gak punya suami dan gak punya pasangan. Gak disentuh sama sekali oleh laki-laki saking terpeliharanya Maryam. Mereka cegat, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Hei Maryam, kamu bawa masalah, kamu bawa aib, kamu bawa kayak kesialan kepada kota kami. Gak boleh masuk. Ya ukhta Harun, wahai Maryam, wahai saudara Harun. Maka na abuki imra'asau. Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia? Wa ma kanat ummuki baghiyah. Kenapa kamu perempuan gak terjaga sementara ibumu sangat terjaga? Dicela Maryam habis-habisan. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicela, diam aja. Gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos. Diam aja. Ini nih nasihat Allah kepada Maryam nih. Jangan curhat di medsos. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Maryam, nanti kalau kamu di haters, jadi kan banyak haters di Bani Israel kan suka haters orang soleh gitu kan. Mereka nge-follow tuh bukan pengen dapat inspirasi, cuma haters doang. Ngintip dia lagi posting apa, diserang, posting apa diserang gitu. Akhirnya kata Allah kalau kamu diserang komennya gak enakan,
terus kamu dihaterin sama mereka, udah diem. Gak usah dibalas, gak usah diapa-apain, gak usah diblok, gak usah dihapus tuh komen. Terus diapain? Diam aja. Terus kalau diam gimana? Tenang, biar aku yang belain kamu. Jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada 2 orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih. Gak sengaja ngelihat ada 2 orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan gak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa? Nabi udah berjalan sekarang cemberut. Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia. Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi. Maka saya juga gak akan berada di situ, saya ikut pergi. Masya Allah. Jadi kalau kita dikomenin yang gak enakan sama orang di medsos, diamin aja, biar yang nge-follow kita malaikat. Malaikat nge-follow kita banget tuh dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen, yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga pergi. Maryam disuruh diam. Lan ukallimal yaum insiya. Saya gak akan ngobrol sehari ini. Diam aja, puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu, bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maryam. Habis semuanya dihabisin ke Maryam. Akhirnya Maryam itu berat banget pundaknya, diam. Maka Allah memberi dia ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa'asyarat ilaih. Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maryam mengisyaratkan kepada bayinya. Suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa isyarat. Fa'asyarat ilaih. Mereka malah bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya Maryam, kamu udah gila. Ternyata kamu bukan cuma hina, bukan cuma rendahan, tapi gila juga ya. Kayaknya stres deh kamu. Masa kita disuruh ngomong sama bayi? Langsung bayinya ngebelain mamahnya. Coba bayangin, bayinya bisa ngomong lancar. Bahasanya tuh tinggi lah gitu. Kayak syair. Qala inni abdullah. Saya itu hamba Allah, kata si bayi. Gak tahu nunjuk-nunjuk apa enggak. Pokoknya gitu aja. Inni abdullah atani alkitab. Saya tuh dikasih Alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti Alkitab, Injil. Waj'alani nabiyya. Dan Allah jadiin saya seorang nabi. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada, pasti ada keberkahan. Wa awsani bis shalah. Allah perintahkan saya untuk salat. Waz zakah. Allah suruh saya berzakat. Madum tu hayya. Sepanjang hidup saya. Wa barram biwalidati. Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi. Keselamatan buat saya. Yauma wulidtu. Hari ketika saya dulu dilahirkan. Wa yauma amutu. Hari ketika saya diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya. Hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu. Kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong. Ini bayi coba. Kenapa bisa gitu teman-teman? Doa, himmah, life goals dari neneknya. Setelah kisah panjang ini, saya pengen nyimpulin sederhana aja. Gimana caranya kita kalau punya keinginan, punya himmah, punya goals dalam hidup kita. Gak serumit istri Imran, hal sepele aja. Allah kabulkan, Allah restui, Allah wujudkan. Bahkan dengan keajaiban dan surprise kejutan-kejutan. Caranya 3. 1. Intasdukillah yasdukka. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah pasti akan tolong. Apa maksudnya jujur pada Allah? Kita kalau ada kepengen sesuatu, libatin Allah dong dalam kepengen kita, dalam niat kita tuh. Maksud libatin Allah harus ada karena Allahnya. Pengen nikah kenapa? Saya pengen masuk surganya gak sendiri. Makanya kenapa Allah ngasih keajaiban kepada istri Imran? Karena niatnya juga apa? Pengen berkhidmat ke rumah Allah. Tapi kalau pengen bangga-banggaan doang mungkin gak akan diwujudkan sama Allah. Satu tipnya kalau kita pengen life goals kita tuh jadi banget.
Maka coba libatin Allah dalam niat kita. Ini dan tapi kan nggak bisa bohong ya sama Allah ya. Karena kalau kita bohong sama Allah gimana? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah tahu banget lah. Kita mau bohong, mau jujur tahu banget. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi sama Allah tuh nggak ada gunanya kita bohong. Sama manusia dosa tapi kadang untung. Secara dunia ya, dosa berbohong tapi kadang-kadang untungin dunia kita. Tapi sama Allah nggak bisa karena dia nggak akan ketipu sama kita. Alimun bidzatis sudur, sangat tahu segala yang tersembunyi dalam hati kita. Jadi kalau kita jujur kepada Allah dalam satu goals, dalam satu kepengennya kita, harapan kita, himmah kita, karena kita pengen ada urusannya dengan Allah, pengen dapat ridha Allah, pengen apa dengan Allah, maka Allah pasti akan bantu. Terus yang kedua, jangan sampai apa yang kita inginkan itu sekedar khawatir. Jadi niat itu teman-teman ada dua. Ada khawatir, ada azam. Apa beda khawatir dengan azam? Khawatir itu bahasa Arab yang terus diserap jadi bahasa Indonesia khawatir. Khawatir itu aslinya artinya adalah keinginan yang terlintas sebentar terus hilang lagi. Itu khawatir. Misalnya kita ngelihat di histori kita gitu. Ada anak hafal Quran 30 juz usia 7 tahun. Duh pengennya kayak gini. Dah. Dan kalau itu kebaikan pun tidak ada yang berpahala. Kenapa? Karena dia cuma terlintas. Kalau azam, keinginan yang kuat, gak terwujud, belum terwujud aja, itu udah berpahala. Jadi kayak kita pengennya bisa menghafal Quran, terus berhari-hari, berminggu-minggu dan diwujudkan dalam usaha-usaha yang semaksimal mungkin. Walaupun kita belum khatam 30 juz, kita udah dapat pahala seperti khatam 30 juz loh. Makanya kan keajaiban niat itu adalah niat aja ibadah kan. Kalau kita niat memperbanyak ta'adudin niyah, memperbanyak niat-niat yang baik, niat doang itu udah ibadah. Tapi syaratnya niat yang masuk dalam kategori azam, bukan dalam kategori khawatir. Benar-benar pengen gitu. Aduh pengen banget bisa umroh ketika ngelihat ada teman kita yang posting lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Aduh pengen banget setiap hari ngelihat kayak gambar tentang Mekah, Madinah, terus ngelihat orang-orang yang travel, terus kemudian daftar dan berangkat, nganterin orang yang selamatan pengen umroh. Karena kita pengen, dan kepengen kayak gini nih kalau kuat di hati kita namanya azam. Belum terwujud aja, udah seperti melakukannya. Dan insya Allah akan Allah wujudkan. Karena itu janji Allah khawatir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga itu cemburu. Cemburu kepada apa? Cemburu kepada orang yang kita jadikan kayak inspirasinya. Contoh Zakaria. Kenapa Zakaria bisa punya Yahya yang luar biasa? Karena cemburu kepada Maryam. Kenapa Imran dan istrinya bisa punya anak dan cucu yang luar biasa? Karena cemburu kepada Zakaria. Gitu. Jadi kita kalau pengen ada satu keinginan-keinginan yang pengen diwujudkan, karena cemburu berat dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan misalnya ngelihat teman kita bisa sedekah, bangun ini, bangun itu, segala macam, bantu anak yatim. Terus kita jadi cemburu. Ya Allah pengen banget bisa sukses secara bisnis, finansial. Karena tuh saya pengen kayak gitu tuh, sedekah. Oh, maka kalau kita jujur cemburunya, jujur ke Allahnya, Allah wujudkan. Harus ada seseorang, sosok, tokoh yang kita cemburuin berat, maka Allah akan wujudkan kita gak jauh dari itu. Persis gitu. Karena apa? Karena ada rasa cemburu dalam kebaikan. Nah siapa yang sekarang kita cemburui? Boleh teman pas reunian dia datang berdua. Cemburu berat kan Wah pengen banget gini ya Allah gimana nih caranya. Memang gak ada yang lain yang kayak gini. Berat cemburu yang luar biasa. Bukan cemburu karena happy-nya seru-seruannya. Tapi karena mungkin mereka berdua tuh sekarang kelihatan rukun, soleh-soleha, diberikan anak yang soleh-soleh yang luar biasa. Cemburu yang melibatkan Allah, maka Allah akan wujudkan itu. Seperti cemburunya istri Imran kepada Zakaria dan cemburunya Zakaria kepada Maryam. 3 ini. Jujur sama Allah, libatin Allah. Terus yang kedua azam, jangan khawatir. Keinginan itu harus kuat, jangan loncat-loncat, jangan ganti-ganti. Dan yang ketiga adalah cemburu. Sama kayak orang yang pengen banget ketemu dengan ulama siapa gitu kan ya. Karena azamnya kuat, diikhtiarkan dengan istighfar, dengan apa, akhirnya ketemu.